Shalom. Mari semuanya kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kepada Dia. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersuka dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Inilah kami Tuhan, biar Engkau yang bertata di atas setiap puji-pujian Tuhan. Haleluya, kami masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir atas setiap puji-pujian umat-Mu Tuhan. Kami percaya, datanglah dan bertata Tuhan. Haleluya. Engkaulah pelukis cakrawala, pemilik kehidupan setiap kami Tuhan. Oh, haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan
hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Hadir memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Lawatan-Mu mengalir. Mari sama-sama serukan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat Engkau hadir Tuhan, mujizat-Mu kan nyata Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami merendahkan diri Tuhan, saat kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya Tuhan, ketika ku percaya berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya Tuhan, waktu kami berdoa, Kau nyatakan mujizat-Mu. Haleluya, haleluya. Sikinaya lala shandiri ya lala shakara lala sikinaya lala papa 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 ya lala se. Ipata korina ya lala sikinaya lala. Ipaya nama sikinaya lala. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Hirabaya nama shikinaya nama. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, saat kami datang padamu, Kau menghampiri kami, menjamah kami Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami sangat percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Engkau terlebih besar, Engkau terlebih dahsyat Tuhan. Tiada satu pun yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja pada saat ini di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami mau lebih lagi mendekat kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan, menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan kami mau melakukannya Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Salam dimanapun Bapak Ibu mengikuti ibadah secara online pada minggu ini. Tuhan masih berkemurahan untuk kita semua sehingga kita masih dikasih sehat, dikasih umur panjang untuk kita terus berfokus kepada Dia
untuk terus bersyukur kepada Dia, untuk terus semangat di dalam Dia. Karena kalau kita melihat keadaan, kondisi dunia semakin hari semakin menakutkan. Tetapi pada saat kita berharap, bersandar dan melihat akan janji-janji Tuhan yang luar biasa, maka kita semakin yakin bahwa Tuhan itu adalah Allah yang peduli dengan kehidupan setiap umatnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi, dimanapun saudara mengikuti ibadah secara online, pada saat ini saya ingin menyampaikan tema firman Allah yang sudah tidak asing lagi. Tentunya bagi orang Kristen, rasanya tema ini tidak perlu lagi diajarkan, karena dari kecil kita sudah diajar menjadi orang yang berdoa kepada Tuhan yang kita percayai. Tetapi mari pada kesempatan saat ini saya mencoba akan melihat dari sisi-sisi yang harus kita pelajari melalui doa Bapa kami yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahkan bukan hanya diajarkan, semasa hidup Tuhan Yesus terus memberikan teladan, contoh tentang doa. Karena berbicara tentang doa, itu berbicara tentang rahasia ya kehidupan Yesus semasa di dunia ya. Itu sebabnya hukum hidupnya tidak bisa dipisahkan dengan doa. Oleh sebab itu pada saat ini mari kita akan membuka kitab Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-15. Ada 10 ayat tetapi saya akan membagi dari 10 ayat ini menjadi 2 bagian. Ya, kitab Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-15. Ya, di situ dikatakan hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca ayat-ayat ini sudah tidak asing lagi ya tentang doa Bapa kami ya. Tetapi saya ingin hari ini bawa saudara lebih mengenal, lebih mengerti arti makna yang semakin mendalam tentang doa Bapa kami.
Kadang-kadang doa Bapa kami ini sudah menjadi bagian dari liturgi ibadah kita di gereja masing-masing. Sehingga ucapan doa Bapa kami ini tidak memiliki bobot rohani. Ya, hanya sebatas apa yang kita ucapkan, sebatas apa yang kita perkatakan di dalam ajaran doa Bapa kami. Sehingga kita tidak bisa merasakan secara langsung kepada Dia pada saat kita menyampaikan doa kepadanya. Karena sudah jadi kebiasaan. Padahal kalau kita bicara tentang doa, doa itu adalah sebuah komunikasi dari sang ciptaannya terhadap sang pencipta. Doa itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan sebagai anak Tuhan terhadap Bapa di sorga. Karena apa? Karena Allah kita itu Allah yang hidup. Allah kita itu bukan Allah yang tuli. Allah kita ini bukan Allah yang tidak mengerti perasaan kita. Allah yang tidak mengerti penderitaan kita. Allah yang tidak mengerti kesusahan kita. Allah yang tidak mengerti sakit penyakit yang kita alami dalam hidup ini. Allah yang tidak mengerti tentang kekecewaan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita. Oleh karena itu mari kita lakukan doa Bapa kami ini dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang penuh iman, dengan sikap dengan penuh hormat, dengan sikap yang penuh dengan keyakinan bahwa apa yang kita sampaikan kepadanya itu tidak sia-sia. Dari ayat-ayat yang kita baca, ayatnya yang ke-5 sampai 15, ada 6 yang saya ingin bahas pada khotbah-khotbah baik hari ini atau mungkin yang Tuhan izinkan minggu depan. Karena waktunya terbatas maka saya ambil 3 poin saja. Hari ini saya ingin apa yang perlu didoakan. Ya. Kalau pertanyaan ini ditawarkan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, pasti setiap orang jawabannya berbeda-beda. Oh, saya ingin sembuh. Saya ingin diberkati. Saya ingin dapat jodoh. Saya ingin dapat keturunan. Saya ingin dapat pekerjaan. Saya ingin dapat gaji yang besar. Saya ingin mendapat bahagia. Dan masih banyak jawaban-jawaban setiap anak Tuhan. Tetapi pada saat ini, pertanyaan ini harus kita kembali kepada firman. Apa yang harus kita doakan di dalam ajaran doa Bapa kami? Ayatnya yang ke-9, ayat 6. Ya, kita lihat ayatnya yang ke-6 dari pembacaan tadi dikatakan begini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi. Ayat 6 ini ayat 9 dikatakan demikian. Karena itu berdoalah demikian kata Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi yang pertama itu doa Bapa kami itu berbicara tentang hadirat Allah. Ya, Bapa kami. Ya, di situ tidak dikatakan Bapakku. Bapa kami itu adalah jamak. Artinya setiap anak Tuhan dimanapun engkau tinggal dan berada, engkau berhak memanggil Allah sebagai Bapa. Entahkah engkau tinggal di dalam penjara, entah engkau tinggal di tempat yang terasing,
Entah engkau tinggal di bawah kolong jembatan yang berprofesi sebagai pemulung. Pada saat engkau percaya kepada Dia, maka engkau juga berhak untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Atau mungkin kau berkata, aku tidak ada di dalam kota, pekerjaanku di laut, pekerjaanku di pesawat, pekerjaanku di hutan, dimanapun kalian berada. Kalau engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan minta ampun, biarlah korbannya Yesus di atas kayu salib menyucikan hidupmu dari dosa, entah itu dosa warisan, entah itu dosa perbuatan kita, engkau juga berstatus sebagai anak-anak Allah. Engkau juga berhak memanggil Bapa. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bahasa Aram, kata Bapa itu adalah Abba. Itu bahasa Aram. Kalau kata Abba atau Bapa itu artinya Bapa diterjemahkan dengan bahasa yang sederhana, maka artinya Allah itu sebagai ayah. Ya. Ayah, saudara dan saya sebagai anak. Jadi kalau bicara tentang anak dan ayah, itu harus memiliki hubungan yang dekat. Ya. Bukan hubungan yang kaku. Seorang anak itu sewaktu-waktu bisa masuk menghadap ayah. Ya. Pangeran Charles, putra daripada Ratu Elizabeth, untuk berjumpa dengan ratu, dia tidak perlu melalui prosedur atau protokol kerajaan. Sewaktu-waktu dia bisa ketemu dengan sang ibu. Demikian juga dengan William, Harry, itu cucu. Mereka bisa menjumpai ratu karena keluarga. Karena mereka bisa datang sewaktu-waktu kapan saja masuk ke dalam istana. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga saudara dan saya sebagai anak Tuhan, dia sebagai Bapa, sebagai ayah secara ilahi, maka kita memiliki ya kehidupan yang istimewa. Hak istimewa. Jadi saudara orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Saudara bukan orang sembarangan. Saudara anak Allah. Untuk menjadi seorang anak presiden, itu rasanya bangga, kagum. Karena ayah seorang pemimpin negara. Untuk menjadi seorang raja, bangga dan kagum. Karena aku dilahirkan dari keluarga kerajaan. Untuk menjadi seorang anak konglomerat, mereka selalu bangga dengan orang tuanya karena mereka dilahirkan dari keluarga orang kaya. Apatah lagi saudara dan saya, kita anak-anak Allah. Orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Sehingga saudara bukan orang biasa. Bukan orang yang tidak berguna, tidak berarti. Mungkin di mata dunia, di mata manusia, saudara mungkin orang biasa. Tapi di mata Tuhan, engkau adalah orang-orang yang istimewa, orang yang berguna, orang yang berharga, orang yang berarti. Sehingga dikatakan oleh pemazmur, kau adalah biji mata Allah. Kalau saudara jadi biji mata Allah, mata tidak bisa dipisahkan dengan tubuh ini, ya. Maka saudara mendapat perhatian khusus. Dimonitor terus selama 24 jam. Nah, karena itu kita lihat di dalam Galati pasalnya yang keempat, dikatakan ayatnya yang ke-4 sampai ke-5 dikatakan begini. Galati pasal 4.
Ya, Galati 4 ayatnya yang keempat sampai kelima. Dikatakan demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi luar biasa saudara. Hanya orang yang ditebus. Ditebus artinya dibeli dengan harga yang mahal. Saudara bisa memanggil ya Abba. Jadi bukan hanya sekedar ya Bapak kami yang di sorga. Tidak punya konek sama sekali secara rohani. Pada saat saudara memanggil ya Abba, ya Bapak, ya Ayah. Itu ada konek rohani. Kita merasakan. Dalam perjalanan iman, pengalaman iman. Saya yakin pada saat saudara sendirian, pada saat saudara kesepian, pada saat saudara mengalami yang namanya sakit penyakit. Pada saat saudara mengalami luka batin. Pada saat saudara mengalami dikhianati oleh seseorang. Dirugikan oleh orang lain. Engkau hanya sendiri di tempat tidur. Engkau sendiri di dalam kamar. Tidak ada mata yang memandang kondisimu. Engkau hanya bisa dengan iman. Engkau berkata, ya Abba, inilah anakmu. Tolonglah aku. Saya percaya. Saat seperti itu engkau akan mengalami kehadirannya. Kehadirannya dia sebagai Bapa ilahi. Puji Tuhan. Ayatnya yang berikutnya di dalam Roma. Saya tambah satu ayat lagi atau Roma pasalnya yang ke-8 ayat 15. 8:15 berkata begini. 8:15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Dan roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebagai anak secara hukum, entah itu hukum adat, entah itu hukum negara, entah itu hukum Tuhan. Sebagai anak adalah ahli waris. Saya dengar ada satu keluarga baru menjual rumah warisan dari almarhum ayah dan ibu mereka. Ya, karena anaknya cukup banyak. Ya, maka harus dibagi secara adil kepada setiap anak dapat warisan. Ya. Karena apa? Karena awalnya itu rumah milik sang ayah. Nah, sang ayah kini sudah tidak ada. Makanya pewarisnya itu jatuh kepada anak-anak mereka. Itu hukum. Nah, saudara dan saya, kita ini anak-anak Allah. Kita punya warisan. Dan warisan yang pertama yang harus saudara pegang janji Allah adalah warisan kerajaan sorga. Amin.
siapapun orangnya, dari mana latar belakangmu, entah itu engkau orang kaya, entah itu orang miskin, orang pandai, orang bodoh, orang yang hidup di hutan sekalipun, kau percaya Tuhan? Atau engkau mungkin juga tinggal di gubuk-gubuk, tempat tinggal yang kurang layak dari segi kesehatan. Kalau engkau sebagai anak Tuhan, engkau punya warisan kerajaan surga. Itu harus syukuri. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Apa saudara tidak bangga? Kalau ada anak Tuhan jadi ikut Tuhan jadi kecewa sampai pindah kepercayaan. Aduh sayang, sayang 1000 sayang. Kau pindah kepercayaan karena jodoh, karena pekerjaan, karena orang lain, karena ancaman, karena kedudukan, karena pangkat. Aduh sayang 1000 sayang. Tuhan sudah siapkan warisan yang kekal, yang namanya surga. Pegang tuh. Jangan sampai lepas. Kalau engkau lepaskan Tuhan, berarti warisan itu lepas dari hidupmu. Bertahan terus. Karena untuk mendapatkan warisan, janji dari Bapa itu memang ayat tadi katakan engkau juga ambil bagian dalam penderitaan. Makanya jangan kalah sama penderitaan. Jangan kalah sama masalah. Jangan kalah sama kesulitan hidup. Kau tetap bertahan. Haleluya. Nah, ini doa yang membuat saudara merasa, oh iya, bahwa Tuhan itu Bapakku. Kapan saja, di mana saja engkau tinggal dan berada, engkau bisa berkomunikasi dengan Dia. Kau Bapakku. Aku susah hari ini. Aku sedih hari ini. Karena keluarga aku kena korban COVID, ada yang mendahului aku. Ada yang meninggal. Ada satu anak Tuhan berkata begini, Om, dalam waktu 2 minggu, tidak sampai 2 minggu, kurang lebih 10 hari. Saya kehilangan 8 keluarga saudara saya. Ada saudara kandung, ada keponaan. 1 minggu lebih. Kehilangan 8 korban COVID-19. Betapa hebat virus ini. Itu kepada Bapak Ibu sekalian. Terus berharap, bersandar. Dekatkan diri sungguh-sungguh sama Tuhan. Supaya Allah menjaga dan melindungi engkau. Haleluya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya. Ya, dikatakan ayatnya yang ke-10, ayat 10 kembali kepada Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 10 dikatakan demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini bicara tentang prioritas. Ya, prioritas. Datanglah kerajaan. Tuhan diundang, datang kerajaanmu di dalam hidupku. Di bumi seperti di sorga. Ya, jadi datanglah kerajaanmu. Itu berbicara tentang Tuhan itu adalah bukan hanya Bapa yang baik. Bapa yang penuh kasih. Bapa yang penuh belas kasih. Tetapi Allah kita itu adalah Raja. Kalau bicara tentang Raja, punya pemerintahan. Kalau bicara tentang Raja, segala kuasa itu ada di tangan Raja. Saudara tahu, sistem pemerintahan kerajaan itu adalah mono, ya. Jadi bukan demokrasi. Segala sesuatu berada di dalam kedaulatan raja. Jadi kalau raja suka kepada seseorang, orang itu pasti dilindungi, dijamin hidupnya.
Tetapi kalau seorang raja itu sudah tidak suka kepada seseorang, apalagi orang tersebut suka menyinggung, menyindir, ya, menjelek-jelekan, wah sudah, hanya tinggal nunggu waktu. Pasti raja itu akan perintah prajuritnya, habisi dia. Itu hukumnya. Itu aja. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau dia adalah sebagai raja satu-satunya yang berkuasa, berdaulat. Dikatakan segala kuasa, Tuhan katakan segala kuasa di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi berada dalam kekuasaannya. Harus saudara percayai kuasa Allah. Kuasa yang berdaulat untuk mengubah nasib manusia. Orang miskin menjadi kaya. Dan sebaliknya orang kaya bisa jadi miskin kalau dia mau. Karena itu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, kalau engkau jadi orang kaya jangan jadi sombong. Jangan jadi lupa diri. Jangan lupa Tuhan. Jangan lupa gereja. Kalau dia mau, dia bisa memperpanjang umur seseorang. Raja Hizkia yang sudah divonis, hari itu dia harus mati. Tapi raja itu merendahkan diri, bertobat, menangis, berseru kepada Allah. Doa Elisa, Raja Hizkia dijawab oleh Tuhan. Sehingga Nabi Yesaya baru keluar dari pintu gerbang kembali lagi. Dan memberitahu bahwa raja doanya sudah dijawab oleh Allah. Allah akan menyembuhkan Raja Hizkia dalam waktu 3 hari. Raja ini harus pergi ke rumah Allah. Padahal sakitnya parah, saudara. Bahkan dikatakan oleh Alkitab, bukan hanya disembuhkan dari sakitnya yang seharusnya hari itu dia mati. Allah katakan mulai hari ini Raja Hizkia akan disembuhkan dari penyakit. Bahkan akan kutambah umurnya 15 tahun lagi. Oh, Tuhan Yesus luar biasa. Karena dia berkuasa. Amin. Jangan takut kalau engkau saat ini ada yang sakit. Yang divonis oleh dokter sudah tidak ada harapan seperti saya. Sudah tidak ada harapan bisa hidup. Tapi saya masih tetap berharap kepada Raja di atas segala raja. Saya hanya berdoa di dalam ruangan isolasi. Tidak ada keluarga, tidak ada sanak saudara, tidak ada jemaat, tidak ada hamba Tuhan yang berani. Karena peraturannya orang diisolasi. Kena COVID itu harus hidup sendiri. Tapi saya punya Bapa, punya Raja di atas segala raja, hanya dia berdoa. Puji Tuhan. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan pulihkan saya. Yang dokter katakan sudah tidak ada harapan bisa hidup. Tapi karena Tuhan dia berdaulat, saya masih hidup sampai detik ini. Puji Tuhan. Kepada Bapak Ibu dimanapun engkau berada yang sedang kena COVID-19, jangan menyerah. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Kalau Tuhan masih inginkan kau hidup di dalam Tuhan Yesus, engkau pasti sembuh. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu ya, biarlah kita sebagai anak Tuhan, kita punya Raja, berikan prioritas untuk dia. Utamakan dia. Jangan dinomor-3kan dia. Apalagi jadi nomor 10. Dia harus jadi nomor 1 dalam hidupmu. Dia harus menjadi prioritas dalam kehidupanmu. Di tengah-tengah kesibukan, di dalam kesulitan, dalam kebingungan, di dalam kekhawatiran, dalam kekurangan, engkau tetap
prioritaskan dia. Makanya di saat-saat seperti ini, apa yang harus kau lakukan? Kesempatan di masa-masa sulit, kau harus membangun hubunganmu yang intim dengan dia. Harus banyak doa. Kalau tidak, kita datang kepada Tuhan mau kemana? Kalau tidak berdoa sama dia. Harus banyak doa. Harus banyak baca Alkitab. Harus banyak menyembah. Harus banyak bersyukur. Harus banyak berterima kasih. Apapun yang terjadi, aku tahu bahwa engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi akan Tuhan. Ketiga, doa Bapa kami bukan hanya dia harus jadi prioritas, tapi ayatnya yang ke-11 dikatakan begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini bicara tentang pemeliharaan Allah, ya. Jadi Allah bukan hanya memberikan janji warisan kerajaan sorga. Itu sudah pasti bagi anak Tuhan. Tetapi Allah juga bertanggung jawab terhadap kehidupan kita selama kita masih di dunia. Nah, selama kita di dunia yang masih terdiri dari darah, daging, tulang, dan tubuh fisik ini masih membutuhkan makan setiap hari. Butuh minum, butuh uang, butuh keperluan-keperluan hidup setiap hari. Dan dia berjanji, dia akan memenuhi kebutuhanmu. Oleh karena itu kita harus berdoa. Banyak berdoa, bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah krisis ini. Kalau saudara tidak berdoa, tidak mohon belas kasih dan perkenannya dia, maka saudara akan digilas, akan dihancurkan dengan keadaan sekarang. Dan kita akan mati konyol. Tapi kalau saudara berdoa, kita pegang dan klaim janji Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup memelihara kebutuhan saya dan saudara. Secara finansial, saya yakin janji Tuhan itu iya dan amin. Ya, puji Tuhan. Dia memberikan hukum, mencukupi kebutuhan hidup. Tapi dia juga memberikan hukum, memberi dan menerima. Ini hukum pertanian, hukum alam. Seorang petani ingin memanen hasil sawah apabila petani itu menabur benih di sawah. Sebaik sesubur apapun tanah mereka, kalau tanah sawah mereka tidak pernah ditaburi, ditanami benih, mereka tidak akan menuai. Jadi hukum menabur dan hukum menuai itu harus paralel. Kalau saudara ingin menuai, harus menabur. Saudara jangan menabur pada saat kita dalam kelimpahan. Justru dalam kekurangan, saudara juga harus berani menabur. Seperti janda Sarfat, bagaimana di tengah-tengah krisis kelaparan yang melanda kerajaan Israel selama 3,5 tahun, tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Dia tidak punya apa-apa kecuali hanya segenggam tepung yang dia miliki, dan hari itu dia harus mengelola tepung segenggam ini dijadikan roti untuk dimakan terakhir kali bersama anak. Tapi Nabi Ilya katakan, buatlah dulu untuk aku. Oh, cuma segenggam kok tega Nabi Ilya meminta. Mungkin kalau sekarang ini Nabi ini tidak mengerti.
Mungkin kalau istilah sekarang ini pendeta tidak mengerti keadaan. Tahu aku tidak punya apa-apa kok diminta. Tapi itu hukum. Dan wanita Sarpat yang miskin itu, dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Ilya. Segenggam dibagi 3 itu dapat berapa? Hari itu dia makan mati. Gak ada jatah lagi, gak ada makan lagi. Tapi karena Elia, karena janda Sarpat ini taat kepada firman. Lakukan. Puji Tuhan saudara. Terjadi sebuah mujizat. Selama 3,5 tahun, janda ini dipelihara Tuhan dengan ajaib. Tepung yang segenggam itu gak habis-habis. Makanya saudara dan saya, hukum pemeliharaan secara jasmani harus ada hukum menabur dan menuai. Ada orang Kristen selama COVID-19 ini sudah 1 tahun lebih. Dia tinggal di Surabaya. Sudah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun tinggal di Surabaya. Tapi setiap minggu selama hampir 1,5 tahun, hampir 2 tahun lah. Setiap minggu. Bukan waktu-waktu, setiap minggu dia kirim kolekte ke gereja kita. Dia tidak ada di sini, dia tidak hadir di gereja, dia tidak hadir juga di rumah, dia di Surabaya. Tapi dia tidak pernah absen saudara. Kewajibannya, tanggung jawabnya sebagai jemaat, sebagai domba. Ada rasa tanggung jawab untuk menabur. Setiap minggu selama hampir 2 tahun. Kolekte. Ditransfer saudara. Dan ternyata dia tidak jadi miskin. Tidak jadi bangkrut. Justru tetap eksis dalam perjalanan bisnisnya. Jadi saudara harus belajar seperti janda miskin. Di situ dikatakan prioritas kebutuhan kita sehari-hari. Kalau saudara baca di dalam Matius itu 25 sampai pasal 6 25 sampai 30, Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Makan, minum, papan, burung saja dipelihara apalagi kita ya. Berdoa, doa kita harus minta dalam nama Tuhan. Yohanes 14 ayatnya 13 sampai 14. Jadi saudara jangan berdoa dalam nama yang lain. Nama Yesus Kristus. Jadi alamatkan kepada nama Yesus Kristus. Maka akan ada jawaban. Jangan minta kepada siapa-siapa. Di dalam masa-masa yang sulit. Justru arahkan imanmu, keyakinanmu. Minta kepada Dia. Jangan minta kepada seseorang. Engkau akan kecewa. Apalagi sampai ngemis. Walaupun kampung tengah ini tidak terisi. Jangan masuk rumah, keluar rumah. Minta sembalit belas kasihan. Daripada engkau kecewa. Lebih baik kau minta belas kasihan Tuhan. Amin. Kalau minta belas kasihan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tuh bisa pakai siapa saja. Burung gagak bisa dipakai untuk menghidupi Nabi Elia. Burung. Allah memakai ayam jago untuk menobatkan Petrus yang sudah menyangkal 3 kali. Dengan suara ayam jago 3 kali berkokok, Petrus sadar, oh iya aku sudah menyangkal diri. Aku mau bertobat, aku mau kembali lagi kepada panggilan Allah. Ikan hiu, ikan paus bisa dipakai Allah untuk membuat si Yunus yang sudah melarikan diri
dari panggilan pelayanan untuk memberitakan Injil di kota Niniwe. Tuhan pakai ikan paus untuk menelan tubuh Yunus selama 3 hari 3 malam di laut. Dengan catatan Allah bilang, jangan bunuh itu Yunus. Kau boleh menelan dia, tapi muntahkan 3 hari ke depan ke tepi pantai. Masih dipelihara Yunus, saudara. Tuhan tuh punya cara banyak untuk memelihara umatnya, apalagi hamba-hambanya. Jangan lari dari pelayanan. Apapun kesulitanmu, engkau tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan berdoa kita itu secara spesifik. Artinya khusus, jelas. Contohnya begini, Tuhan berkati saya. Ini doa yang tidak jelas. Karena Alkitab banyak bicara tentang berkat. Ada puluhan ribu berkat. Tuhan tanya, berkat yang mana yang kamu minta anakku? Aku ini punya puluhan ribu berkat. Harus doa kita itu jelas. Kalau misalnya engkau sakit, jangan bilang Tuhan sembuhkan saya. Yang perlu disembuhkan itu dari sakit apa? Kalau engkau sakitnya itu sakit karena paparan COVID, doanya, ya Tuhan sembuhkan aku dari paparan COVID. Kalau engkau sakitnya itu karena tumor, ya doanya minta kesembuhan untuk penyakit tumor. Kalau engkau sakitnya itu karena penyakit lever, ya doanya minta supaya disembuhkan dari penyakit lever. Kalau engkau sakit asma, minta sama Tuhan supaya disembuhkan dari penyakit asma. Kalau engkau sakit paru-paru, jelaskan kepada Tuhan. Karena banyak berkat. Jadi doa kita jangan asal doa umum. Jadi kalau saudara kepingin punya momongan, ya doa seperti anak. Kalau saudara ingin dapat pekerjaan, ya doa seperti. Kalau saudara ingin mendapat pekerjaan, kalau saudara mendapat beasiswa, ya doa, minta. Supaya Tuhan buka jalan untuk beasiswa, kuliah atau pendidikan. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara doa, jangan doa hanya minta, tapi tidak jelas apa yang engkau minta. Ada seorang keluarga, Kenneth Wir ini seorang anak Tuhan yang saleh. Mereka cinta Tuhan. Dari keluarga yang mengasihi Tuhan, bangsa Perancis. Di zaman peperangan Nazi, saudara. Ya, karena anak Tuhan ini dianggap oleh Nazi itu adalah orang yang menyembunyikan, melindungi orang-orang Yahudi yang ada di Perancis. Saya pernah diizinkan Tuhan pergi ke Perancis. Akhirnya oleh Nazi, Kenneth Wir ini akhirnya diungsikan. Dipindah tempat ke negara Swiss. Wah, saudara tahu negara Swiss itu negara aman. Saya kagum dengan negara Swiss ini. Negara ini negara yang selalu punya prinsip. Tidak mau mengganggu bangsa lain, gak mau juga diganggu oleh bangsa lain. Itu prinsip bangsa Swiss. Waduh indah. Apalagi danaunya saudara. Waduh pegunungannya itu luar biasa. Saya mendapat kehormatan diundang oleh gereja di Belanda. Selama kurang lebih 2 minggu. Nah, pelayanan di Belanda karena saya diundang, kalau tidak diundang saya tidak mungkin ke sana karena biaya tiketnya pulang pergi itu besar sekali. Bagi hamba Tuhan di desa seperti saya, nggak mungkin. Tapi Tuhan luar biasa. Saya dikasih kepercayaan tuh ke Belanda dan nah selama di Belanda pelayanan saya juga diundang ke Swiss, saudara. Nah sampai di Swiss. Orang yang mengundang saya ini. Dan mereka katakan pastor mau jalan-jalan ke Jerman dan Perancis. Aduh seumur-umur saya belum pernah dalam batinnya.
dalam batin saya, ya pasti mau. Ya pasti mau. Padahal saya waktu itu pinggang saya ini sakit, saudara. Pinggang saya ini sakit. Mau naik, karena mau diantar ke Jerman dan Perancis. Jalan darat, saudara. Aduh, luar biasa. Dalam batin saya, aduh, siapa saya nih? Pendeta desa kok bisa tahu Jerman, kok bisa tahu Perancis, kok bisa tahu Swiss, bisa tahu Belgia, bisa tahu Belanda. Itu kalau tidak karena Tuhan, nggak bisa. Dan Kenneth Weir ini diungsikan tinggal di Swiss. Dia tidak punya uang, tidak punya tabungan sama sekali karena dianggap ini pelarian perang. Akhirnya suatu hari pagi-pagi si istri Weir ini doa, Tuhan, aku butuh tepung 1 kilo. Aku butuh apalagi ya, mentega 1 kilo. Aku butuh kebutuhan-kebutuhan dapur. Itu dengan dirinci dengan jelas. Termasuk buah apel butuh 1 kilo. Ya. Dan lain-lain masih banyak lagi. Jadi dia doa kepada Tuhan dengan perincian-perincian yang jelas. Benar saudara, dia imani. Dia ada punya uang. Kira-kira setengah 12 siang. Tiba-tiba didatangi seorang tamu yang tidak dikenal, ya. Tamu ini berpakaian biru, ya, pakaian biru, seragam biru. Biasanya orang-orang yang nganter paket gitu ya, di mana di Swiss itu pakaiannya biru, seragam biru. Dia bawa keranjang, saudara, bawa keranjang besar dengan penuh dengan isi. Dia panggil, ini ada paket Tuhan. Tuhan Weir, ada paket. Terus dia keluar. Dia kaget. Saya tidak merasa pesan di supermarket kebutuhan. Oh mungkin Anda salah alamat, katanya. Saya tidak pesan karena saya tidak punya uang. Terus, oh tidak, alamatnya di sini. Namanya Pak Kenneth Weir ya. Ya benar, nama saya itu. Orang ini berbahasa Perancis dengan logat bahasa Perancis jelas. Bukan pakai bahasa Swiss yang mengantar paket itu. Setelah diterima, singkat ceritanya terima, pindah ke tempat. Waduh, loh, tadi pagi saya doa minta tepung terigu 1 kilo, mereknya kalau di sini mungkin segitiga gitu. Loh, kok persis ya? Saya minta apel gini, loh kok persis ya? Menteganya mereknya ini persis. Pokoknya apa yang diminta dengan jelas itu ada di situ. Saya jadi kaget. Akhirnya selesai mengeluarkan barangnya, langsung dia keluar pintu. Dia perhatikan. Dia perhatikan orang ini yang bawa paket. Tahu-tahu beberapa menit berikutnya tiba-tiba hilang, saudara. Orang ini hilang. Aduh, siang itu dibilang, panggil suami, Papa, Tuhan tahu Papa, kita butuh ini Papa. Tadi pagi saya doa Papa, minta tepung terigu 1 kilo, mereknya ini, apelnya ini, terus yang lain-lain semuanya persis apa yang saya doakan tadi pagi. Tuhan tahu. Tuhan mau menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita di masa-masa yang sulit. Pengangguran banyak, lapangan kerja tidak ada. Krisis ekonomi melanda termasuk Indonesia karena dampak COVID-19. Butuh waktu yang panjang. Tapi saya kasih tahu kepada Bapak Ibu yang
dengar firman Allah. Kau harus pegang janji. Allah akan cukupi kebutuhanmu. Amin. Pada saat kau berdoa dengan jelas. Kau butuh apa saat ini? Engkau butuh kesembuhan. Engkau butuh jodoh, butuh pekerjaan, butuh perlindungan, butuh kesehatan, butuh bahagia dan seterusnya. Bawalah kepada Dia. Karena Dia yang berjanji, iya dan amin, akan memenuhi kebutuhanmu. Tepat pada waktunya. Inilah doa Bapa kami yang harus kau praktekkan di dalam perjalanan imanmu selama kita hidup di dunia. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya hanya tinggal kasih 3 poin. 3 poinnya saya akan sambung pada minggu depan. Kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun engkau berada, tetap berdoa, tetap semangat. Karena Tuhan itu baik. Kepada pemain musik, mari kita menyanyi satu pujian. Doa pemulihan buat bangsa kita. Kita tidak hanya berdoa untuk pribadi, tetapi kita juga berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Supaya dikasih hikmat, dikasih kekuatan kesehatan untuk mengatasi tantangan yang sudah 1 tahun lebih Indonesia mengalami cobaan yang begitu berat. Haleluya. Kita nyanyi pujian doa pemulihan. Doa pemulihan buat umat Tuhan. Doa pemulihan buat umat Tuhan. Doa pemulihan buat umat Tuhan. Umat Tuhan penuh salut. Nyanyi lagu ini. Doa pemulihan. Mari kita berdiri bersama-sama angkat pujian. Doa pemulihan buat umat Tuhan. Doa pemulihan buat umat Tuhan. Umat Tuhan penuh shalom. Shalom. Bapa yang baik,
Angkat tanganmu kepadanya. Ini aku Tuhan, ini anakmu Tuhan. Jika Bapa. Ada di antara saudara yang sakit, angkat tangan. Entah itu sakit karena paparan COVID-19. Mungkin kau tidak bisa berdiri, mungkin terbaring di tempat tidur. Angkat tangan. Engkau mengalami masalah ekonomi, masalah yang lain. Mengalami tekanan, mengalami kesulitan, mengalami kekurangan. Angkat iman, angkat hatimu, angkat doamu. Ketakutan, kecemasan, angkat tanganmu dan hatimu. Kami berdoa ya Tuhan, yang punya kuasa di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Kami memanggil namamu Bapa, Bapa yang penuh belas kasih. Kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus meteraikan firman-Mu di hati kami masing-masing. Biar kami tidak hanya tahu tentang doa Bapa kami, tetapi mengerti lebih dalam ajaran doa Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati umat-Mu dimanapun mereka tinggal dan berada. Hamba-hamba-Mu yang melayani, dimanapun mereka juga melayani. Yalah pemeliharaan Tuhan yang ajaib, nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, baik yang terlibat dalam pelayanan, baik yang mendengar firman-Mu melalui ibadah online ini. Kami percaya semua sama-sama diperhatikan dan diperdulikan oleh Allah. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur kami. Kami akhiri doa pada saat ini. Kami akhiri doa ibadah kami saat ini atau minggu hari ini. Berkat Allah terus mengalir. Turunlah dengan membawa berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan oleh Roh Kudus kiranya turun atas kami mulai saat ini sampai Kau datang kembali. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan amin.